bagi diri teman-teman sendiri. Kalau tidak pun juga bukan berarti teman-teman tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Itu aja sebenarnya. Yang dibahas Mas Ari ini namanya kesunyatan. Iya. Betul, kita bicara hakikat dan makrifat. Jadi ya sabar aja teman-teman ya. Kalau ada komentar-komentar yang masih tegas kepada dalil, di mana di situ masih banyak, masih kuat di syariat ya. Bukan syariat ini buruk, bukan. Cuman ketika kita masih ada di syariat, kita nggak paham tentang hakikat dan makrifat gitu loh. Ini yang membuat akhirnya kita ketika melihat suatu pendapat yang berbeda, kalau ini sebuah kebenaran, menurut kita salah, karena kita nggak pernah dapat informasi itu. Jadi wajar kalau kemudian menyalah-nyalahkan. Ya. Insya Allah udah mendarah daging Kang Arif. Insya Allah, amin. Teman-temanku semuanya, host sudah oke, Bim Ade, mantap. Petunjuk Bang, Watchman. Iya. Orang yang gagal paham agama, memakai penyaksi palsu diterapkan. Host ketujuh, oke. Betul, jadi jangan terpancing untuk berdebat Mas Ari. Ini energi room bisa berubah. Ya, tentang saya kontrol kok gitu loh. Dalam arti saya sadar kok. Makanya saya tadi ulang-ulang ya. Buat kita semua juga gitu loh. Saya menjelaskan bahwa ini semua dihadirkan oleh Tuhan gitu loh. Ya nggak apa-apa juga lah gitu loh. Mari saya salam kenal. Saya orang Bali. Mantap Kak Sekaring. Oke, lanjut lagi scrolling. Betul sekali. Mantap. Kata Ro, betul mengalami, Mak. Ya, itulah perlu kita lakukan tuh. Ya, dialami gitu ya, jangan hanya dibicarakan. Dinyanyiin aja, lo ngomongin. Oke, Mas. Oke, siap-siap. Kak Bunga. Allah buat perbedaan bukan untuk lihat perbedaan itu, tapi lihatlah kesadaran dan kebesaran Allah. Setuju sekali. Ya. Jadi memang semua ini perbedaan ini adalah kekayaan sebenarnya ya. Perbedaan itu berkah. Ya. Luar biasa hidangan dari ini belajar penyaksian diberikan kesempatan untuk. Nah itu karena kita banyak membicarakan tentang penyaksian, maka kita diberikan hidangannya biar langsung praktek teman-teman. Benar nih, apakah kebingungan itu berasal dari pikiran kita ataukah godaan-godaan dari makhluk lain? Pada hakikatnya semua berasal dari pikiran kita, mau nanti ada godaan dari makhluk lain, toh pada akhirnya pikiran kita pula yang jadi sumber utamanya nantinya. Karena boleh jadi kita digoda oleh yang lain, tapi ketika pikiran itu sudah bisa sadar dan fokus, di situ kita tidak akan tergoyahkan gitu ya. Biasanya godaan ini bisa tembus dan menghasilkan suatu ketidaktenangan di dalam diri kita, menandakan masih banyak PR untuk merilis emosinya. Berarti hidup bagaikan aliran air. Betul sekali. Betul. Mengalir tapi istilahnya bukan tenggelam ya. Karena kita kalau tenggelam tuh kayak kita jadi kehilangan kesadaran gitu ketika mengalir. Dan nanti tujuan kita bukan juga sesuatu yang merupakan ciptaannya, tapi dia gitu loh. Sebagai tujuan. Oke. Kalau ditarik kesimpulan awam, hidup adalah pengalaman. Betul sekali. Merasakan sensasi rasa yang dihadirkan. Betul sekali. Karena ya ini yang juga yang disampaikan ketika di surat Al-Isra ya. Bahwa Tuhan itu memperjalankan hambanya. Ya. Dan itu nanti ya kalau kita bicara tentang mi'raj, kita tuh diperjalankan bertemu dengan Tuhan gitu. Nah ini kehidupan ini sebenarnya mi'raj. Mi'raj bagi umatku adalah sholat. Sebenarnya hidup ini adalah sholat. Sholat daim, sholat yang selalu terjadi gitu setiap saat. Ya itu sholat sebenarnya. Jadi ya itulah perjalanan tadi. Kemelekan yang positif ya. Waalaikumsalam Kak Utimi. Hadir Kang, terima kasih Kak Melati. Kak, oke beli Made tadi udah ya. Oke Kak Melati, saya belum Kang. Minta nomor Wawa. Oke, ini saya kasih ya nomor Wawa saya ya. Bentar. 0878 1815 1274.
Nah ini teman-teman nomor bawa saya ya, tolong dicatat kalau memang mau kontak saya, nanti dikontak aja di nomor bawa atau mau di DM juga boleh. Gitu. Oke, lanjut lagi scrolling teman-teman. Saya tidak memuji, ini adalah fakta, realita, kun fayakun. ya betul. Oke, buka aja apa itu yang tidak harus diikuti, Kang. Yang tidak harus diikuti itu adalah ya apa ya? Dalam pemahaman tidak mengikuti itu, tidak kita akhirnya bergantung kepadanya tentunya ya, bukan. Karena gini, kalau kita bicara tentang ego juga ada masanya kita perlu berserah diri, dalam arti mau untuk merasakan perjalanan ego tadi gitu. Jadi kalau dikatakan tidak perlu, kayaknya ego juga ada manfaatnya ya. Tapi jangan melekat, itu yang penting. Yang tidak perlu diikuti mungkin ya salah satu yang biasa disampaikan adalah hawa nafsu gitu ya. Tapi kan hawa nafsu itu juga perlu sebenarnya dialami gitu. Oke, lanjut lagi. Selamat siang juga Bang Dandi. Apakah kita sebagai penyaksi juga pelaku? Pada level kesadaran tertentu seperti itu gitu ya. Kita penyaksi dan pelaku gitu loh. Tapi nanti kalau udah masuk di kesadaran sir antara penyaksi dan yang disaksikan itu jadi satu kesatuan nantinya. Oke. Indahnya ciptaan Tuhan kalau kita bisa menyaksikan tiba-tiba Allah hadirkan orang yang ngegas. Yes, betul. Nah, itu kan bisa merasakan ya sensasinya beda ya. Allah gitu hadir, beda kita. Yang satu kayak julid banget gitu, tapi yang lain ya Allah, alhamdulillah engkau hadir dalam bentuk utusanmu yang mengatakan kata-kata seperti ini yang mengingatkan aku pada emosi-emosi yang ada di dalam diriku. Seperti itu kan. Ya itulah bedanya ketika kita sudah merilis emosi dengan yang belum gitu ya. Gimana untuk kenal ego yang diselimuti dengan kebaikan, Kang? Biasanya begini, kita rajin sedekah gitu loh. Wah, tiap Jumat berkah kita sedekah gitu kan. Lalu kemudian ada kesempatan-kesempatan kita bersedekah juga. Atau kita menolong orang lain gitu loh. Bisa jadi menolong orang lainnya karena empati aja gitu loh, kasihan gitu. Tapi belum dengan kesadaran, karena ketika hadirnya kesadaran mampu untuk merilis emosi, maka sebenarnya dia sudah meningkatkan keterhubungan dengan Tuhan melalui jiwa yang sudah fitrah tadi gitu ya. Tapi kalau ego itu biasanya dia pengen dapat kenyamanan, keamanan, ketenangan gitu loh. Dari kebaikan-kebaikan itu, misalkan kita sedekah atau tadi menolong orang, supaya orang tadi saya kasihan, rasa kasihan saya ini tidak lagi hadir karena orang itu sudah saya tolong, atau saya sedekah kepada orang itu ya, supaya saya mendapatkan keamanan dan sisi finansial, karena Tuhan mengatakan jika kamu bersedekah maka Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat. Nah itu yang dipakai atau digunakan dalam melakukan kebaikan. Jadi ada transaksinya. Ciri yang bisa kita rasakan kalau kita dalam kesadaran murni itu apa? Kebijaksanaan. Ya. Kalau palsu itu yaitu selalu ada keinginan mendapatkan. Jadi selalu menunggu untuk bisa merasakan bahagia. Tapi bagi orang-orang yang sudah berkesadaran tuh, bahagia itu sudah hadir ketika dia akan melakukan kebaikan tadi gitu. Mas Ari, menurut panjenengan hantu itu ada apa tidak? Ya kalau hantu dimaknai sebagai jiwa yang belum terbuka kesadarannya, ada. Ada itu, hantu seperti itu. Apakah kemelekatan akan terlepas? Hilang sendiri dengan kualitas kesadaran? Yes, betul.
Sholat sama dengan hubungan atau silah yang betul sekali. Hidup itu bagi kita tawaf dalam keseharian. Ya, betul, introspeksi. Bisa juga hidup itu jadi tawaf. Ya. Tapi tujuan akhirnya kan mengenal ya. Dengan mengenal kita bisa terhubung. Sama-sama Kak Aymar, terima kasih juga. Oke, tidak harus ikut emosi ya Mas. Ya, bukan kita dikendalikan oleh emosi, tapi kita menerima emosi itu gitu ya, sebagaimana adanya, merasakan, mengikuti ketika dibawa, tertekan kita ikuti gitu. Tapi kita tidak hilang kesadarannya gitu. Saat penyaksi dan disaksikan bersatu, aku jadi ingat Al-Halaj. Oh ya, iya betul. Tapi saya lebih cocok dengan wahdatul wujud ya. Kalau ini kan sensiti jenar tuh apa ya istilahnya tuh ya? Kalau nggak salah beda lagi, bukan wahdatul wujud ya. Kang, sudah dari tadi saya mengikuti, Wita sudah di duhuran. Oke, ya, mantap. Di sini juga udah mau duhur, sebentar lagi saya juga mau pamit kepada teman-teman ya. Karena memang sekarang juga udah mau jam 12, sudah hampir 2 jam rasanya kita bertemu. Mudah-mudahan nanti kepencet, maaf tadi kepencet. Ya, kepencet. Kamu besok ini hati-hati jangan mencet. Asal aja kamu. Iya. Maaf ya, saya turunkan ya. Turun cepat segera. Oke, ini saya tunggu sebentar ya. Oke, saya tutup aja teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum perjumpaan berikutnya.